biasa. Kami menyembah Engkau pagi hari ini. Kasih ajar Yesus.
Engkau hadir Tuhan. Kami yakin Engkau ada Tuhan untuk kami. Terima kasih Tuhan. Saat
kami yang ada di sorga, pagi hari ini melalui ibadah online kami mau berdoa. Tuhan, biarlah Bapa Engkau yang memberkati firman Allah yang sebentar kami akan belajar bersama dengan umat-Mu, baik mereka yang ada di Pastori NCW Ngapu maupun mereka yang sedang menonton lewat Facebook di rumah mereka masing-masing. Kami berdoa Tuhan dari tempat ini dan otoritas dari Tuhan yang besar, yang dahsyat, yang luar biasa. Berkat-Mu ada atas mereka, kekuatan-Mu, ketabahan, kebesaran Tuhan akan memenuhi mereka semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan waktu pemberitaan ini dalam tangan Tuhan. Engkau yang pimpin dari awal sampai akhirnya nanti. Hamba-Mu Tuhan, Engkau urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap belajar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi juga untuk semua jemaat Tuhan yang mungkin menonton dari rumah, dari Facebook, atau yang ada di Pastori NCW Ngapu. Pagi hari ini selamat pagi, Tuhan memberkati. Senang kita bisa bertemu kembali meskipun masih dalam suasana ibadah online, entah sampai kapan, tapi yang jelas Tuhan tetap tolong kita. Pagi hari ini kita masih belajar dengan tema kita NCW Ngapu April 2020, yaitu tentang The Winner atau seorang pemenang. Kita sudah belajar beberapa topik minggu-minggu kemarin, dan hari ini saya mau menyampaikan kembali tentang topik menang terhadap cemas hati. Kalau saudara hari ini mengatakan tidak cemas, maka saya berpikir saudara sedang menipu diri saudara sendiri, karena saya sendiri sedang ada dalam suasana yang cukup, kalau mau dibilang jujur, cukup cemas, cukup berpikir, cukup ada seperti pesan ketakutan dari kuasa kegelapan itu selalu menghantui saya, supaya lemah, supaya kreativitas kita mati. Tapi pagi hari ini kita mau belajar supaya kita menang. Kalau kita cemas hati, kita sedang ada dalam kecemasan, ada dalam ketakutan, ada dalam kebimbangan, ada dalam ketidakpastian cara berpikir. Mari pagi hari ini kita mau belajar dan kita mau dikuatkan sehingga 1 minggu ke depan kita bukan kalah dengan persoalan yang sedang kita hadapi, tapi kita menang terhadapnya. Haleluya. Mari kita lihat di dalam 1 Samuel 17 ayat 4 dan 5. Kemudian nanti disambung dengan ayat 10 dan 11. Kemudian ini cukup banyak ayatnya, tapi kita akan baca karena ceritanya panjang sekali. Kemudian ayat 34 sampai 37, kemudian ayat 46, 47, 49 sampai dengan 50. Jadi kita melompat sedikit saja supaya kita lebih cepat. 1 Samuel pasal 17, kita lihat ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Topiknya itu ini sangat-sangat terkenal, cerita sekolah minggu ini. Banyak anak-anak sekolah minggu yang sudah hafal cerita tentang Goliat yang menantang tentara orang Israel. Dan dalam cerita ini orang Israel sangat-sangat ketakutan dan mereka cemas hati. Ayat 4 dan 5. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat, tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya, dan ia memakai baju sirah yang bersisik. Berat baju sirah ini 5.000 sikal tembaga. Kemudian kita akan lanjut lagi ke dalam ayat 10 dan 11. Demikian firman Tuhan. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang dari pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat
ketakutan. Saya berpikir kita stop sampai di situ. Nanti kita akan terus baca bagian ini. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, saya mencatat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa arti kata cemas hati. Supaya saudara dan saya ada gambaran, apakah saudara sedang ada dalam cemas hati, atau saudara sedang ada dalam kuat hati, atau saudara sedang hatinya sangat-sangat cemas dan sangat-sangat ketakutan. Kamus Besar mencatat arti cemas hati itu merasa sangat gelisah. Jadi kalau Bapak Ibu pagi hari ini gelisah, kemudian takut dan khawatir, itulah arti cemas hati. Jadi gelisah, ada takut, kemudian ada khawatir. Itu artinya Bapak Ibu sedang ada dalam keadaan hatinya cemas. Itulah artinya. Jadi cemas hati itu merasa sangat gelisah. Mungkin tidur juga susah karena berpikir apa yang terjadi besok. Kemudian mungkin sudah juga mau melakukan aktivitas, gelisah. Jangan-jangan orang yang ketemu saya ini dia sudah terpapar virus. Tapi pagi hari ini mari kita belajar. Nah, ada fakta yang membuat cemas hati Raja Saul dan orang Israel. Kita baca ayat yang keempat sampai dengan yang ketujuh. Mari kita dengar firman Tuhan. 1 Samuel 17 ayat 4 sampai ke 7. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat, tingginya 6 hasta sejengkal, ketopong tembaga ada di kepalanya, dan ia memakai baju sirah yang bersisik. Berat baju sirah 5.000 sikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dan tembaga, dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun, dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya, dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Kemudian dilanjutkan dengan ayat yang ke-10 dan ke-11. Demikian firman Tuhan, pula kata orang Filistin itu, aku menantang pada hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang, seorang lawan seorang. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Jadi ada satu fakta, Saul dan orang Israel waktu itu, ada satu pendekar dari Filistin, namanya Goliat. Dan saya coba-coba menghitung, karena Alkitab mencatat tingginya 6 hasta, sejengkal lagi. Waktu saya hitung, waktu saya cek, 1 hasta itu berapa senti. Ternyata Bapak Ibu, 1 hasta itu 46 cm. Jadi 6 kali 46 itu kurang lebih lah 270 cm. Ditambah sehasta tadi 10 cm, jadi tinggi Goliat waktu itu kurang lebih ya adalah hampir-hampir 3 meter. Biarpun Bapak Ibu punya ilmu bela diri kempu, mikir-mikir juga. Atau bela diri apapun, apalagi kalau kosong. Dan dia bukan seorang pendekar yang kosong, Bapak Ibu. Bapak Ibu dengar tadi Alkitab mencatat ketopongnya, lalu ada perisainya lagi, bersisik besi lagi. Dan dia terlatih. Jadi saya catat di sini ada fakta tentang kecemasan orang-orang Israel, dan Raja Saul adalah pendekarnya tinggi, kurang lebih 3 meter. Kemudian peralatan perangnya yang lengkap, ketopong, baju sirah, tombak bercabang. Tombak cabang 1 saya kita sudah takut, apalagi cabang 2. Dan itu di tangan. Kemudian ini yang membuat Saul langsung gemetar. Dia mengajak 1 lawan 1. 100 saja belum tentu sanggup mengalahkan Goliat tuh. Karena orang hampir 3 meter. Tinggal kalau tanpa senjata dia bilang tinggal dia kipas-kipas saja begini. Sudah. Ini raksasa Bapak Ibu.
Saya tidak mengalegorikan ini lalu sebesar ini masalah, sudah tidak. Ini benar, Alkitab catat. Ini orangnya ada dulu, orang Filistin. Kalau sekarang itu orang Palestina. Ini orang Filistin. Tinggi, besar, bukan kayak kita. Saya lihat saya ini 172. Bapak Ibu bisa lihat tinggi 172. Jadi masih 2 kali saya ini dia. Jadi hampir kena ini pelapor pastori NCA. Nah itulah fakta ketakutan Saul dan orang Israel. Cemas Saul. Saul raja yang biasanya gagah perkasa langsung ciut nyalinya. Tentara-tentara anak Isa yang lain, ada Eliab, ada Syama, mereka yang sudah terbiasa berperang, ciut di belakang Saul, sembunyi. Kenapa mereka ciut? Ini orang raksasa besar, tinggi. Dan itu bukan mimpi, Bapak Ibu. Bukan tidur di begini lalu mimpi berperang. Hei, ini nyata. Satu berdiri di atas gunung di sebelah sana, satu berdiri di gunung sebelah sini, lalu mereka turun ke lembah, mereka berperang di sana. Itu fakta. Cemaslah hati Saul. Dan Alkitab berkata kalau takut, kalau cemas, kecillah kekuatan kita. Kalau saudara takut, cemas, kecil kekuatan. Ini yang terjadi. Dan ini kita belum bicara tentang Tuhan. Lupa mereka ada Tuhan di tengah-tengah mereka. Lupa loh. Kalau cemas, takut, khawatir berlebihan, takut berlebihan, cemas berlebihan, pasti saudara lupa terhadap Tuhan yang luar biasa. Ini bukti Saul ini. Kurang apa? Dari awal dia dipilih menjadi raja, lalu berkuasalah roh Tuhan. Orang Filistin tunggang langgang. Tapi kali ini dia lihat satu raksasa keluar, Goliat, langsung ciut nyali, hilang gaya. Untung Tuhan kirim Daud yang luar biasa. Nah lalu saya mencatat juga fakta yang membuat kita cemas hari ini. Saya mencatat karena ini sedang mewabah, bahkan kita ibadah tidak boleh di dalam bangunan gereja, tapi kita diharuskan ibadah untuk menjaga jarak supaya memutus rantai penyebaran virus ini, COVID-19. Itu fakta loh. Kalau Bapak Ibu bilang, di Sumba, di tempat saya tidak ada, tunggu dulu. Kalau saudara tidak jaga baik-baik, nanti akan jadi fakta. Ini fakta, jadi kita semua cemas. Saya cemas loh. Waktu keluar, kalau dulu handphone ketinggalan, itu saya stres di jalan. Pingin balik. Tapi kali ini tambah lagi, ada 2. Selain dompet pertama, karena di situ ada kelengkapan kendaraan bermotor, segala SIM, SNK segala macam. Yang kedua handphone, kalau untuk laki-laki, saya tidak tahu kalau untuk yang berjenis kelamin perempuan. Yang ketiga sekarang masker. Kalau kita jalan tanpa masker, kita ada rasa cemas. Jangan-jangan ini virus terbang. Jangan-jangan saya kontak dengan orang, ini sudah ada. Jangan sampai nanti kita jadi PDP, dari ODP PDP lagi. Dari PDP langsung positif. Dari positif di ICU. Jangan-jangan ada perasaan cemas. Itu fakta. Kemudian fakta lagi yang membuat kita cemas, ketidakpastian dunia usaha. Waktu saya ngobrol dengan teman-teman dimanapun, dengan adik-adik saya yang ada di Kalimantan, kakak-kakak saya mengatakan bahwa usaha mereka turun 60% pendapatan. Hanya 40% yang saat ini mereka sedang nikmati. Saya hanya berkata sebagai hamba Tuhan, jangan khawatir, jangan cemas, jangan takut. Tuhan kita bukan Tuhan yang mati. Dia Tuhan yang hidup. Tuhan yang pernah Daud sembah, yang pernah Daud percayai. Saya mengatakan kepada mereka, tidak ada yang pasti dunia usaha. Kalau Bapak Ibu tahu info dari Tanah Jawa, ada banyak karyawan mall yang di PHK, ada banyak karyawan pabrik-pabrik yang di PHK, dan mereka tidak punya apa-apa. Mereka menderita. Di daerah adik saya di Balikpapan, kalau mau usaha Gojek online pakai motor, saudara, mereka tidak boleh membonceng penumpang. Apalah artinya, sedangkan kita mau cari penumpang. Saya bilang, apa yang terjadi?
Lalu kenapa mereka bisa keluar? Dia bilang hanya bisa mengantar titipan barang orang. Jadi manusia tidak boleh, sekarang barang saja. Jadi omset mereka turun. Dan itu akan menjadi fakta. Kemudian setelah dunia usaha, ada lagi fakta yang membuat kita cemas adalah banyak dampak ekonomi pasca setelah COVID-19 ini berakhir. Apa yang terjadi? Tidak ada satu ahli ekonomi pun yang berani mengatakan bahwa ekonomi Indonesia akan naik 5%. Rata-rata mengatakan hanya 2% atau minus 2% setelah ini. Dampak ini. Dan ini membuat kita harap-harap cemas. Membuat kita berpikir, membuat kita bagaimana cara mengatasinya? Bagaimana cara melawan ini? Nah, bagi hari ini saudara, fakta yang membuat keadaan cemas hati itu harus dikalahkan. Haleluya. Fakta yang membuat, saya ulangi kalimat ini ya, fakta yang membuat keadaan cemas hati itu harus dikalahkan atau dilawan. Kenapa harus dilawan? Kalau saudara tidak melawan, saudara yang ada potensi dalam diri saudara, saudara dikuasai oleh kecemasan, Bapak Ibu, saudara akan tidak bisa berbuat apa-apa. Mengeluh aja. Aduh, bersungut-sungut aja. Aduh. Tapi pagi hari ini firman Tuhan datang melalui kitab 1 Samuel pasal 17 ini. Ayo kita mengalahkan setiap fakta yang membuat kita cemas hati. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita mengalahkan fakta yang membuat hati kita cemas? Bagaimana supaya kita mampu mengalahkan kecemasan hati hari ini, atau kemarin-kemarin, atau yang akan datang? Bagaimana cara kita mengalahkannya? Nah, saya mendapati ada dua. Yang pertama, dengan melawan dan mengatasinya. Tidak ada pilihan lain, Bapak Ibu. Melawan fakta itu. Fakta, keadaan, cemas hati tidak bisa diajak kompromi, tidak bisa kita, aduh benar ya. Ya benar ya. Ya udahlah di rumah. Ya udahlah kita memang begini. Ya udah. Hei, pagi hari ini mari kita belajar dari apa yang Daud tunjukkan. Lihat ya perbedaan sikap Daud dan sikap prajurit Israel. Mari kita lihat yang pertama, Saul dan prajurit Israel. Mari kita lihat ayat yang ke-24 dan ke-30, ayat 24 dan 33. Mari kita lihat kelanjutannya ayat 24. Waktu saya baca ini saya tertawa geli ini melihat sikap orang Israel dan prajurit. Lihat ya ayat 24, saya akan bacakan. 1 Samuel pasal 17. Ayat 24. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, maksudnya melihat ini Goliat ini. Waktu mereka lihat dia keluar ini, lalu apa? Ketika mereka orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Lihat deh, lari mereka. Goliat bilang, saya sendiri dengan dua orang dengan yang bawa perisai. Tak. Waktu tentara Israel lihat, mereka langsung lari mereka. Langsung sembunyi, hilang gaya. Kalau saudara lihat penyu itu masih mendingan penyu. Penyu itu kalau dia takut bagaimana? Ada yang tahu penyu? Kalau Bapak Ibu tahu penyu, kalau disentuh kepalanya dia langsung cep. Tapi nanti kalau sudah mulai aman dia keluar. Kalau disentuh cep. Tapi ini prajurit Israel yang terlatih dan dikawal oleh Allah yang perkasa luar biasa. Lari mereka waktu mereka lihat Goliat. Lari mereka ketakutan. Dan lihat ayat yang ini Saul. Ayat yang ke-33. Alkitab mencatat ayat yang ke-33. Ayat yang ke-33. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya
telah menjadi prajurit. Jadi lihat itu raja, waktu Daud mau mengalahkan Goliat, dia bilang tidak mungkin. Lihat ya, tentara Israel lari ketakutan. Rajanya bilang begini, tidak mungkin. Karena Saul punya alasan kenapa dia bilang tidak mungkin. Orang ini Daud penjaga kambing domba, masa mau lawan tentara yang tingginya hampir 3 meter? Tidak mungkin. Tapi lihat Bapak Ibu, saya sangat tertegun waktu saya mempersiapkan bagian ini. Ayat 26 dan 32. Mari kita lihat. Saya akan membacakan lagi ayat yang ke-26 dan yang ke-32. Lalu berkatalah Daud kepada orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu? Dan apa yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Dia bilang, dia tanya kepada Raja Saul dan tentara-tentara dan kakak-kakak. Dia bilang, siapa itu orang berteriak di lembah? Maksudnya begini, dari tadi tidak ada yang berani juga dekat sama dia. Ini memang tinggi besar. Dia bilang tidak, alasan dia itu menghina barisan Allah yang hidup. Kemudian ayat berikutnya, ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang pun menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Lihat Bapak Ibu ya. Jadi cara terbaik mengalahkan keadaan cemas hati adalah dengan melawannya dan menguasainya. Seperti yang Daud lakukan. Jadi pagi hari ini saya mau terapkan di dalam hidup kita. Lawan COVID-19 Bapak Ibu. Haleluya. Bagaimana cara melawannya? Dengan menjaga jarak. Jadi kalau pemerintah bilang kita di rumah, kita ibadah di rumah, ayo kita ibadah di rumah. Lawan COVID-19. Kemudian lawan dengan mencuci tangan. Lawan dengan pola hidup bersih. Kemudian apa lagi? Lawan dengan menggunakan masker waktu keluar rumah. Lawan dia. Kemudian apa lagi? Lawan COVID-19 dengan berbagi. Lawan dia. Saya menyaksikan di beberapa video ada orang yang mengantar bahan makanan. Mereka harus menerobos bahaya. Mereka melawan COVID-19. Saya melihat ada beberapa banyak para dokter, tenaga medis, relawan-relawan. Mereka melawan COVID-19. Ayo pagi hari ini kita lawan. Haleluya. Saya Bapak Ibu, seandainya saya bisa lihat dalam bentuk dia seperti manusia. Ada video satu yang saya tonton, akan kuinjak-injak dia. Bikin susah, ini maksudnya virus. Lawan. Amin. Lawan dia dengan berbuat baik. Lawan. Lawan dia dengan menjaga jarak seperti yang saya katakan tadi. Lawan dampak ekonomi akibat COVID-19 dengan meminta hikmat dan kreativitas dari Tuhan untuk usaha dan pekerjaan. Lawan dia, jangan menyerah. Lawan dia pagi hari ini. Ada yang sempat saya dengar bersaksi, Tuhan buka jalan, buka bisnis baru dan langsung berlaku, yaitu masker murah meriah. Lawan COVID. Lawan dampak ekonomi COVID-19 dengan minta kreativitas dari Tuhan. Suami adik saya di Balikpapan, dia tidak lagi bekerja karena dia seorang koki, tapi dari rumah dia bisnis online. Dia tawarin masakan kepiting yang enak dan dia antar itu.
mereka tetap dapat pemasukan. Lawan. Cemas hati harus dilawan dan dikuasai. Amin. Jangan tunduk kepala. Aduh, mau teriak kemana? Semua mengalami ini. Mau lari kemana? Lari ke Kalimantan tidak bisa. Lari Malaysia, lari mau kerja di mana? Di Singapura tidak bisa. Sekarang semua COVID menanti di mana-mana. Harus dilawan. Lawan dia. Saya membuat ilustrasi begini. Kalau sudah bilang, wah ngiri ini Pak Pendeta, kenapa kita disuruh melawan virus? Saya mencatat di sini ada satu ilustrasi. Cara terbaik mengalahkan kecemasan hati, ketakutan dengan cara melawan. Contoh, kalau saudara takut dengan tikus, ada yang takut dengan tikus, Bapak Ibu yang ada di rumah, takut dengan cicak, takut dengan kucing, takut dengan gelap. Nah, bagaimana caranya supaya kita terlepas? Saya Bapak Ibu dulu takut dengan suara dari orang yang menarik pisau di atas permukaan bambu. Jadi waktu dia tarik bunyi cip, itu hati saya seperti di saya langsung mau pingsan dan rasa mau buang air kecil di tempat. Waktu saya SMA, saya takut sekali dan saya bisa lari 1 kilo lebih menjauh. Tapi di daerah saya kan banyak orang yang kerja bambu, pagar dari bambu, mereka bisnis bambu juga, jadi tiap hari saya dengar nguk, saya jadi takut. Dan teman saya bilang begini, kamu bencong, lawan itu ketakutan. Bagaimana caranya? Kamu ambil pisau, kamu kikis itu bambu sendiri. Jadi waktu saya praktek, saya kikis itu akhirnya, oh iya ya, tidak ada masalah sebenarnya. Nah, waktu saya ulang, dan waktu saya dengar orang kikis itu bambu, saya santai hari ini. Jadi kalau saudara takut tikus, bagaimana caranya? Sering-seringlah saudara melihat tikus dan dekat dengan tikus. Maka saudara tidak akan pernah takut lagi dengan tikus. Kalau saudara takut dengan kegelapan, sering-seringlah saudara berada dalam kegelapan sendiri, maka saudara tidak akan pernah takut lagi dengan kegelapan. Karena kalau kepadanya kita takut, kita mesti melawan, tidak ada pilihan lain. Melawan dan menguasai. Itulah prinsip yang Daud alami pada waktu dia menghadapi Goliat. Membayangkan kalau tidak ada waktu itu Tuhan tidak utus Daud, orang Israel mempermalukan nama Tuhan, mereka pasti kabur. Rajanya saja sudah ciut, apalagi prajurit. Tapi apa yang terjadi? Daud mengatakan memilih melawan. Dia bilang, siapa itu orang yang berani menghina barisan tentara Allah yang hidup? Saya mau melawan dia. Dan ujung ceritanya adalah kemenangan Tuhan dalam Daud. Tentara yang biasa harus ditusuk dengan lembing kalah dengan ali-ali batu, masuk di celah, ditesta, kenalah ditesta. Kalau Bapak Ibu baca bagian ini, saya ada kadang-kadang geli, tapi saya juga kadang-kadang saya ingat ini mujizat. Telak di tengah-tengah testa dan masuk umpanannya. Dan jangan bilang begini, itu kebetulan, tidak juga, karena Daud itu ahli loh, peluntar itu ali-ali. Masuk batu. Dan Tuhan bekerja dengan peralatan yang sederhana itu membuat Daud dikalahkan. Lawan kalau ada ketakutan, kecemasan hati. Tidak ada pilihan lain, harus dilawan. Lawan dan lawan. Yang kedua, jadi tadi ya, yang ilustrasi tadi ingat ya, kepadanya Bapak Ibu takut. Kalau takut dengan cacing, sering-seringlah melihat cacing dan dekat dengan dia. Kalau perlu pegang itu cacing, pancing. Tidak akan takut lagi dengan cacing. Tapi kalau Bapak Ibu menghindar dari cacing sampai Bapak Ibu dipanggil Tuhan, akan ada kenangan yang mengatakan, Bapak A ini dulu terkenal satu hal. Apa itu? Takut dengan cacing. Lawan. Oke, yang kedua, yang terakhir. Bagaimana cara mengalahkan keadaan cemas hati? Mari kita lihat ayat yang ke-34 sampai 37. Saya akan bacakan ayat 34 sampai ayat yang ke-37.
Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayah. Apabila datang singa beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejar, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap jenggotnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan dari Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Lihat ya, Saul langsung sadar, oh iya ya, ada Tuhan. Tapi dia sudah terlanjur takut, lalu dia bilang sama Daud begini, "Sudah pergi saya, Tuhan menyertai kamu." Apa artinya ini Bapak Ibu? Cara melawan rasa kecemasan ada begini: mengingat kembali cara Tuhan pernah menolong kita. Dan kita mengingat kembali bagaimana cara Tuhan pernah menolong saudara. Kalau saudara cemas hati dengan situasi apapun, dengan kekurangan, dengan penyakit, dengan apapun, ingatlah kembali bagaimana cara Tuhan pernah menolong di waktu-waktu yang lalu. Daud bilang begini, "Hei, ingat saya dulu, kalau saya ada singa yang mau menghancurkan semua hewan gembalaan saya tangkap jenggotnya, saya bunuh dia." Dan hari ini demikian juga orang Filistin ini yang tidak bersunat, kata Daud. Penekanan tidak bersunat. Maksudnya tidak bersunat itu apa? Tidak takut akan Allah, tidak menyembah Allah yang benar, tidak menyembah Yahweh. Karena pada waktu zaman itu orang-orang Israel semua harus disunat. Sejak dari Abraham harus disunat. Jadi orang yang tidak bersunat ini karena dia menghina barisan Allah yang hidup. Dia juga sama seperti salah satu binatang yang saya bantai itu. Lihat ya. Jadi dia ingat, dia bilang, "Kalau dulu Tuhan melepaskan saya dari beruang, singa, dan binatang buas lain, demikian juga hari ini Tuhan akan melepaskan saya dari orang Filistin." Dan kalau Bapak Ibu lihat, saya tulis di sini, Daud teringat pengalaman ditolong Tuhan lepas dari binatang buas. Daud ingat bahwa Tuhanlah yang sedang menyertai dia. Amin. Tuhan sedang menyertai dia. Nah, kalau saya mau terapkan pagi hari ini dalam hidup kita, pengalaman apa yang pernah Bapak Ibu alami Tuhan tolong? Saya yakin setiap Bapak Ibu, baik yang ada di Pastori NCA maupun yang ada di rumah, pernah mengalami pertolongan Tuhan. Kalau Tuhan pernah menolong, ingat itu, Tuhan kita bukan Tuhan yang tuli, bukan Tuhan yang buta, bukan Tuhan yang tanpa kuasa, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang dengar, Tuhan yang punya kuasa. Kalau dulu dia tolong Daud, hari ini juga dia tolong kita. Nah, Bapak Ibu, saya mencatat, kalau saudara hari ini cemas dengan corona, saya mencatat ya. Saya mencatat dari Mbah Google, ada 10 penyakit mematikan sebelum penyakit corona ini datang. Yang pertama, AIDS. Pertama kali muncul di Kongo tahun 1976. Dia telah membunuh sampai hari ini 35 juta jiwa. AIDS. Kemudian yang kedua, flu Hong Kong. 1968, korbannya 1 juta orang. Ini meninggal. Kemudian flu Asia 1957, 2 juta korban. Kemudian ada penyakit flu untuk melanda seluruh dunia. Itu 1 juta korban, 1889 sampai dengan 1890. Kemudian ada penyakit kolera. Itu membunuh 8 juta orang.
waktu pertama kali keluar. Sama dengan COVID-19. Kemudian ada lagi kolera ketiga. Itu dari India. Jadi ada kolera pertama, kolera kedua, kolera ketiga, bahkan sampai kolera keenam. Tapi kolera ketiga mencatat ada 1 juta orang meninggal karena penyakit kolera. Kemudian ada yang lagi namanya wabah Justinian. Itu mundur tahunnya 541 sampai dengan 542 Masehi. Dan ini masih zaman-zaman dulu. Kita belum ada wabah ini, dan wabah ini membunuh 25 juta orang. Kemudian ada lagi wabah Antonini. Itu tahun 165 Masehi. Korbannya itu 5 juta orang. Dan yang ke-10 paling terakhir, yang paling mengerikan, The Black Death. Itu kejadiannya 1346 sampai dengan 1353. Itu korbannya 200 juta orang. 200 juta orang meninggal. Nah, saya catat ini kenapa sih? Apa tujuan saya? Jangan sudah bilang, mati. Kalau terulang lagi, mati kita. Bukan, saya sedang mengatakan begini. Kalau dulu Tuhan tolong waktu penyakit-penyakit ini datang, COVID-19 juga Tuhan pasti tolong. Kalau masih ada manusia, sisa-sisa manusia yang terselamatkan daripada wabah The Black Death, jadi wabah COVID-19 pasti akan berlalu. Ingatlah peristiwa-peristiwa ini. Kalau Tuhan tolong orang-orang yang masa lampau, Tuhan juga pasti tolong kita hari-hari ini. Amin Bapak Ibu. Jadi mari pesan firman Tuhan Minggu tanggal 19 April 2020. Mari kita melawan kecemasan hati dan menguasainya. Mari kita terus mengingat pertolongan Tuhan yang pernah Dia berikan untuk kita, supaya kita tidak dikuasai oleh kecemasan hati. Tuhan memberkati kita. Mari kita menaikkan doa syafaat, saudara, pagi hari ini. Pertama nanti kita mau berdoa untuk situasi bangsa. Kita akan berdoa bersama-sama, Bapak Ibu yang mungkin ada di rumah, atau Bapak Ibu yang sedang ada di Pastori NCA. Mari kita berdoa untuk situasi bangsa. Kemudian nanti yang ketiga kita berdoa untuk keponakan kami yang bernama Andre, yang kemarin mengalami kecelakaan jatuh dari pohon durian dan hari ini sedang ada di rumah sakit. Kita berdoa supaya Tuhan tolong. Kita juga berdoa untuk sahabat teman kita Pak Douglas yang beberapa waktu lalu telah menjalani operasi di Singapura. Kita berdoa supaya Tuhan juga akan memberkati. Kita berdoa juga sebentar untuk setiap persembahan yang diberikan oleh jemaat Tuhan di NCA Waingapu, baik langsung maupun yang mereka berikan di dalam rekening gereja. Kita doakan supaya Tuhan memberkati apa yang sudah mereka lakukan. Korban mereka untuk pekerjaan Tuhan, untuk NCA Waingapu, kita doakan persepuluhan jemaat Tuhan. Kita doakan semua yang mereka lakukan. Di tengah situasi begini, mereka tetap cinta Tuhan. Jemaat Tuhan, jemaat NCA, mereka tetap mengasihi Tuhan. Mari kita doakan mereka yang melakukan hal yang luar biasa. Mari kita menaikkan doa ini bersama-sama. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami berdoa pagi hari ini Tuhan, untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Kami berdoa Tuhan menolong kami supaya kami sanggup melakukannya. Kami juga berdoa untuk situasi bangsa kami. Kami percaya kalau Tuhan pernah melalui, menghalau Tuhan setiap penyakit berbahaya yang pernah ada dalam dunia ini. Demikian juga situasi saat ini, kami percaya Tuhan yang sama yang akan menolong bangsa kami melalui semua ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah situasi bangsa kami dikontrol oleh Tuhan yang berkuasa. Kami doakan untuk presiden dan aparaturnya, sampai kepada gubernur-gubernur, sampai kepada para bupati, camat, kepala desa, RT, RW. Kami doakan Tuhan menolong, memberkati, menjaga
pemimpin kami Tuhan, menjaga para menteri, menjaga orang-orang yang sedang berjuang di lapangan, TNI, Polri. Kami berdoa Tuhan berkati mereka hari ini, perjuangan mereka, apa yang mereka lakukan sesuai dengan tugas mereka. Kami doakan Tuhanlah yang menjaga mereka, Tuhanlah yang melindungi mereka. Kami berdoa untuk tenaga medis, para dokter, perawat kesehatan, orang-orang Tuhan LSM kesehatan, mereka bahu-membahu menolong korban COVID-19. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau tolong mereka, jaga mereka Tuhan. Engkau taruh semangat yang dari Tuhan, Engkau taruh kekuatan yang dari Tuhan di dalam jiwa mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur pagi hari ini, menyerahkan bangsa kami. Kami doakan saudara kami Tuhan, keponakan kami Andre Tuhan yang ada di Papua, di Sorong, yang sedang mengalami sakit Tuhan, kecelakaan karena jatuh dari pohon durian. Kami doakan Bapa di bagian pinggang yang sakit, di bagian kaki, di bagian manapun. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu terlalu ajaib dalam hidup Andre Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami doakan Andre disembuhkan, ditolong oleh Tuhan, karena kami percaya Engkau ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pagi hari ini untuk Pak Douglas yang sedang ada di Singapura Tuhan. Beberapa waktu lalu juga melakukan operasi di bagian kaki dan di bagian dada. Bapak, kami doakan Tuhan pemulihan dari Engkau datang untuk Pak Douglas Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau Tuhan penyembuh yang ajaib, Engkau penyembuh yang dahsyat untuk mereka yang sedang membutuhkan pertolongan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa memberkati pagi hari ini usaha setiap jemaat Tuhan yang beribadah di NCEW Ngampu. Dalam nama Tuhan Yesus, di tengah-tengah musim COVID-19 ini, kami berdoa untuk persepuluhan yang mereka berikan. Kami berdoa untuk persembahan yang mereka berikan untuk menopang pekerjaan Tuhan di NCEW Ngapu. Kami doakan mereka satu persatu. Bapa, di tengah kesulitan ini, Engkau taruh hikmat dari sorga sehingga mereka bisa melakukan segala sesuatu. Engkau buka jalan, Engkau kasih mereka keberuntungan demi keberuntungan setiap hari. Dalam nama Yesus terjadilah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk meja makan kami. Tuhan, di meja makan kami ada cukup makanan untuk kami makan. Kami berdoa untuk keuangan kami, ada cukup uang untuk kami melakukan aktivitas kami, kebutuhan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, anak-anak kami, keluarga kami dimanapun mereka berada, Tuhan, mereka diberkati dan disertai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami doakan setiap jemaat Tuhan yang menonton dari rumah maupun mereka yang ada sedang melakukan aktivitas hari-hari ini. Tuhan, Engkau sertai mereka, Engkau berkati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan, dan kami percaya Tuhan, Engkau ajaib buat kami satu minggu ke depan. Engkau ajaib dalam hidup kami. Engkau penjaga kami Tuhan. Keluar masuk kami dijaga oleh Tuhan. Dari penyakit apapun kami terlindung Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur pagi hari ini, menyerahkan satu minggu ke depan hidup kami dalam tangan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang menjemput kita. Adapun seluruh berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Salam, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.